Pada bagian ini kita akan mempelajari percepatan yang terdapat pada gerak melingkar beraturan. Seperti yang kita sudah pelajari di bagian sebelumnya, yakni pada benda yang bergerak melingkar beraturan, kecepatan linear benda atau V memiliki arah tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran atau dinamakan memiliki arah tangensial terhadap lingkaran tersebut. Jadi ketika benda berada di suatu posisi yang berbeda, maka arah kecepatannya pun akan berubah, namun masih tetap tegak lurus terhadap jari-jari lintasan. Nah, di sini besar dari kecepatan V masih tetap sama, yakni bahwa nilainya sama dengan kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jari lintasan. Namun oleh karena arah dari kecepatan V tersebut mengalami perubahan, maka kita dapat katakan bahwa kecepatan linear benda yang bergerak melingkar beraturan ini mengalami perubahan. Sebab kecepatan merupakan suatu besaran vektor. Jadi apabila salah satu komponen dalam hal ini adalah arah dari kecepatan mengalami perubahan, maka kecepatan tersebut kita katakan berubah. Nah, jadi apabila kecepatan tadi berubah, maka pada gerak melingkar beraturan ini kita memiliki yang dinamakan percepatan. Jadi ada percepatan yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar beraturan yang membuat arah dari V tadi mengalami perubahan. Nah, percepatan ini dinamakan percepatan sentripetal. Saya tuliskan dengan sebutan ACP sentripetal, di mana arah dari percepatan sentripetal ini selalu menuju ke pusat dari lingkaran tersebut. Jadi kalau benda di sini, ini arahnya. Atau misalkan benda ada di sini, ini arah dari percepatan sentripetal. Jadi sesuai dengan namanya, yakni sentripetal, dia selalu mengarah ke center atau pusat dari gerak melingkar tersebut. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa arah percepatan sentripetal tersebut akan selalu tegak lurus terhadap arah dari kecepatan linear V. Karena V tadi tegak lurus terhadap jari-jari lintasan, sedangkan arah dari percepatan sentripetal menuju ke pusat. Sekali lagi, ini percepatan sentripetalnya, dan ini adalah V. Nah, kita bisa melihat sebenarnya nanti dalam banyak sekali textbook fisika bagaimana nilai atau besar dari percepatan sentripetal itu didapat. Namun pada kesempatan ini saya langsung kepada nilai dari percepatan sentripetal ini, yakni bahwa nilainya dipengaruhi oleh jari-jari lintasan dan juga besar kecepatan V tadi. Nah, di sini nilainya dapat kita tuliskan, yakni V kuadrat dibagi dengan R jari-jari, atau kalau kita mengingat bahwa nilai kecepatan linear V tadi sama dengan nilai kecepatan sudut omega dikali jari-jari R, maka ini dapat kita tuliskan omega kali R kuadrat kita bagi dengan R. Jadi sekali lagi percepatan sentripetal dapat dituliskan nilainya sama dengan omega kuadrat dikali R.
kita dapat menggunakan nilai ini omega kuadrat kali R, atau juga yang pertama tadi V kuadrat dibagi R. Baiklah, sekarang kita akan melihat sebuah contoh soal bagaimana kita menghitung nilai dari kecepatan sudut omega, kecepatan linear V, dan percepatan sentripetal dari suatu benda yang bergerak melingkar beraturan. Nah, misalkan di sini kita punya suatu benda yang bergerak melingkar beraturan, di mana benda ini melakukan 20 putaran tiap menit. Istilah putaran tiap menit ini sebenarnya nanti akan lebih sering kita tuliskan dengan sebutan RPM atau revolution per minute. Nah, lalu apabila jari-jari lintasan dari benda yang bergerak melingkar ini misalkan 2 meter, maka pada kita diminta mencari atau menghitung nilai dari pertama kecepatan sudut omega, lalu kecepatan linear V, dan percepatan sentripetal. Baiklah, untuk mencari nilai-nilai tersebut, pertama kita akan pikirkan terlebih dahulu bagaimana nilai dari periode gerak melingkar ini. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, yakni bahwa periode merupakan suatu waktu yang dibutuhkan oleh benda yang bergerak melingkar untuk bergerak satu putaran penuh. Sekali lagi, waktu untuk bergerak satu putaran penuh. Jadi, apabila 20 putaran membutuhkan waktu 1 menit, atau dapat kita tuliskan juga 60 detik, maka untuk satu putaran membutuhkan waktu 3 detik. Nah, ini adalah periode dari benda yang bergerak melingkar tersebut. Jadi satu putaran benda itu memerlukan waktu 3 detik. Periodenya 3 detik. Baiklah, kini yang pertama kita akan hitung kecepatan sudut omega. Kita langsung, yakni bahwa besarnya sebesar 2 dikali pi dibagi periode tadi. Atau jika kita masukkan nilainya 2 dikali 3,14 dibagi 3. Maka apabila kita hitung, kita dapati yakni kecepatan sudutnya akan sebesar 2,093 radian per detik. Jadi kecepatan sudut benda ini omeganya tadi 2,093 radian per detik. Nah, sekarang bagian yang kedua, yakni kita diminta mencari nilai dari kecepatan linear V. Baiklah, kita langsung, yakni bahwa untuk benda yang bergerak melingkar beraturan ini, V tadi adalah sebesar kecepatan sudut omega dikalikan dengan jari-jari lintasan. Jadi kita masukkan nilai dari apa yang sudah kita hitung barusan, 2,093 radian per detik, kita kalikan dengan jari-jari lintasan 2 meter. Kita dapati nilainya sekitar 4,186 meter per detik. Nah, oke. Kemudian bagian yang terakhir, yakni mencari atau menghitung nilai dari percepatan sentripetal yang tadi berarah ke pusat, di mana nilai dari percepatan sentripetal ini sebesar V kuadrat dibagi dengan jari-jari lintasan. Nah, jika kita masukkan nilai dari V ini 4,186 dikuadratkan dibagi dengan jari-jari lintasan, yakni 2, maka kita dapati bahwa nilai dari percepatan sentripetal gerak melingkar beraturan tersebut sebesar 8,76 meter per detik kuadrat. Jangan lupa satuan dari percepatan sentripetal ini
meter per detik kuadrat. Nah, kita sekarang akan kembali melihat contoh soal pada bumi kita. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa bumi kita ini berrotasi dengan suatu periode, yakni selama 24 jam. Nah, dengan nilai ini kita dapat menghitung kecepatan sudut omega yang sudah kita lakukan di bagian video sebelumnya, yakni 2pi dibagi 24 jam, yang kemudian kita ubah nilainya dalam detik, maka kita dapati bahwa omega atau kecepatan sudut dari gerak rotasi bumi kita ini sebesar 7,27 kali 10 pangkat minus 5 radian per detik. Nah, sekarang bayangkan kita berada di khatulistiwa. Maka akibat rotasi dari bumi ini kita akan juga memiliki suatu kecepatan linear V. Nah, bagaimanakah besar kecepatan linear V yang dimiliki oleh seseorang yang berdiri di khatulistiwa? Baiklah, pertama-tama kita melihat dulu bahwa untuk jari-jari bumi nilainya sebesar 6.378,1 km. Atau kita juga bisa mengubahnya ke dalam meter dikalikan dengan 1000. Baiklah, jadi sekarang kita akan mencari nilai dari kecepatan V dengan mengalihkan kecepatan sudut omega ini dengan jari-jari dari bumi. Nah, kita akan dapati bahwa kecepatan linear dari seseorang yang berdiri di khatulistiwa sebesar 0,4638 km per detik atau sebesar 463,8 meter per detik. Cukup cepat. Nah, sekarang kalau ada teman kalian yang berdiri di suatu tempat yang berbeda, misalkan berada di Jepang atau Korea, maka ia akan memiliki nilai kecepatan linear V yang berbeda. Hal ini dikarenakan karena jarak jari-jari terhadap pusat rotasi atau poros rotasi orang tersebut dengan orang yang berada di khatulistiwa tidaklah sama. Nah, ini saya sebut R aksen, tidak sama. Baiklah, nah selain memiliki kecepatan V, orang yang berdiri di khatulistiwa tadi juga memiliki percepatan sentripetal yang nilainya sudah kita ketahui, yakni V kuadrat dibagi dengan R. Jadi kalau kita hitung nilai dari percepatan sentripetal yang dimiliki orang yang berada di khatulistiwa, yakni 463,8 kuadrat dibagi dengan jari-jari bumi tadi sekitar, maka kita akan dapati bahwa besarnya sama dengan sekitar 0,0337 meter per detik kuadrat. Percepatan sentripetal orang yang berada di khatulistiwa tadi yang akibat rotasi bumi ini nilainya masih sangat jauh lebih kecil dibandingkan dengan percepatan gravitasi bumi yang adalah sebesar 9,8 meter per detik kuadrat. Nah, baiklah. Kita akan mencukupkan pembahasan gerak melingkar beraturan ini sampai dengan pembahasan ini. Jadi kita akan nanti mendiskusikan mengenai gaya-gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar beraturan. Namun kita akan terlebih dahulu mempelajari topik hukum Newton, khususnya yang berkaitan dengan gaya.